Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Nabi pernah mengangkat khalifah beberapa orang, salah satunya Abdullah bin Ummi Maktum. Khalifah itu sebagai PLT, Pak. PLT. Jadi kalau Nabi sedang berperang, itu kan berperang nggak tahu berapa hari. Bisa beberapa hari, bahkan setengah bulan, atau cuma seharian doang. Itu ketika Nabi berperang, ada orang yang ditunjuk istakhlafah. Dalam konteks sholat, dia menjadi imam sholat. Tapi dalam konteks yang lain, dia juga mengambil peran Nabi. Dan menariknya, Nabi pernah mengangkat PLT, pelaksana tugas, adalah Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta. Berarti cacat fisik tidak mengganggu kepemimpinan selama dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jangan muncul tuh misalnya syarat imam nggak boleh pincang. Lah, apa beda, apa masalahnya kalau orang pincang? Kan nggak ada. Karena yang dibutuhkan adalah ABCD. Semua orang yang qualified dengan ABCD jadi imam boleh. Nah, ini Nabi pernah mengangkat PLT. Nah, dalam konteks sholat menjadi imam sholat, tapi dalam konteks yang lain, misalnya ada masalah apa gitu, Abdullah bin Maktum bisa melaksanakan tugas PLT-nya tadi itu. Nah, dari sini kita tahu penunjukan Nabi bukan berdasarkan kedekatan personal. Harusnya yang diangkat kerabatnya, tapi bukan kerabatnya. Bukan juga like and dislike, tapi yang diangkat orang yang kompeten. Baik, lanjutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Ini hadisnya dhaif. Tapi Nabi bilang, salatlah kamu menjadi makmum dengan siapapun imamnya, yang penting dia muslim. Karena nanti ada, ini dalam konteks politik dibahas, kalau khalifahnya kita nggak suka gimana. Dan politik itu kan dibaca dengan politik, Pak, ya. Saya bukan ahli politik, cuma membaca sejarah saja. Tapi dalam konteks kepemimpinan, setelah Sayyidina Ali tewas, kemudian Sayyidina Hasan tanazul, dan kepemimpinan beralih ke dinasti Bani Umayyah, itu banyak yang nggak suka. Kenapa? Ya karena dibandingkan dengan Sayyidina Ali, ya jauh lah akhlak-akhlaknya, keilmuannya. Tapi dalam konteks sholat jamaah, shollu khalfa kulli fajirin wa birrin, sholatlah kamu menjadi makmum walaupun imamnya kamu nggak suka, walaupun imamnya banyak dosa. Itu bagi saya penting. Dalam organisasi juga sama. Karena kalau nanti bapak dan ibu punya gubernur yang nggak disuka, tetap harus taat walaupun bapak nggak suka. Saya nggak nyoblos dia, nggak usah bayar pajak lah, nggak usah begitu. Bayar saja pajak. Ini yang bikin aturan dia. Dalam konteks sholat, Nabi bilang, sholat saja menjadi makmum siapapun imamnya, walaupun kamu nggak suka, walaupun dia mungkin banyak lakukan dosa, selama dia baca la ilaha illallah, selama dia muslim, dia boleh menjadi imam dan bisa diikuti. Ini bagi saya juga penting, karena ya Indonesia itu kan kontestasi politiknya rame, Pak, ya. Rame. Siapa yang membuat narasi dan unggul itu yang kemudian diikuti oleh masyarakat luas, lalu kemudian menjadi semacam gerakan untuk tidak taat pada pemerintah. Dan bagi saya dalam konteks fikih, pemerintah itu wajib ditaati selama tidak nyuruh pada hal yang maksiat. Tapi pemerintahnya dia sholatnya nggak bagus, Pak, malah dibaca Qurannya jelek, Pak, yang penting nggak nyuruh maksiat. Beda kalau pemerintah bilang dilarang sholat Jumat, nah kita nggak boleh taat, tetap harus sholat Jumat. Kenapa? Nah, karena ketaatan kita pada manusia harus sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah dan pada Nabi. Nah, presiden-presiden kita, menteri-menteri kita, walaupun tidak sesoleh imam masjid kita, tetap wajib ditaati. Sebab kalau Bapak pengen, ya idealnya Pak, imam
presiden kita atau menteri kita, gubernur kita, wali kota kita tuh ahli agama. Ya nggak bakal ada yang kayak gitu. Tapi Abu Bakar ada, ya Abu Bakar doang. Umar bisa, Umar doang. Kalau mau pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar, ya kita berdoa pada Allah untuk hidupkan lagi dua orang ini. Terus gimana? Yang ada aja kita doakan, kita bantu. Kalau cocok alhamdulillah, kalau nggak cocok kita yang sabar. Kita yang sabar. Kalau dalam konteks jamaah tuh begini. Ini imam-imam bapak di sini kan bagus semua bacaannya. Sebagian malah sudah qiraah sab'ah. Tapi kalau dia lagi sholat di masjid mana gitu, lalu bacaan imamnya salah, dia juga harus sabar. Kita akan dapat itu, kita ngerasa lebih pinter, tapi nggak punya otoritas. Ya kita tahu diri, oke sekarang yang mimpin dia, kita ikuti. Selama tidak menyuruh pada kemaksiatan, kita ikuti saja. Tapi kan dia nggak terlalu soleh, ya gimana caranya nyari menteri yang hafal Quran? Akhirnya nggak bisa kerja, karena harus jaga hafalan. Rapat kabinet terlambat gara-gara masih setoran Quran. Ada rapat di kementerian terlambat gara-gara harus ngulang hafalannya. Terus gimana? Ya itu tadi, kita punya keinginan ideal, tapi kalau nggak ada yang ideal, ya kita terima yang ada realitanya. Ini dalam konteks sholat begitu. Dalam konteks sholat begitu. Kadang-kadang kita mengharapkan orang ideal, kita juga nggak ideal. Saya kalau lagi nongkrong ngobrol sama orang itu begini. Tapi saya juga tahu dia nggak hebat-hebat amat di keluarganya begitu. Ya kan habis itu dia ngeluh tentang keluarga. Aduh, keluarga, kondisi saya begini. Lah tadi baru jelek-jelekin orang, ternyata dia sendiri juga nggak bagus-bagus amat. Terus gimana? Ya, kalau bapak nanti bacaan sudah bagus, Qurannya, lalu menjadi imam dan ternyata imamnya tidak sebagus bapak, sabar saja. Kebetulan dia yang jadi imam. Yang penting sah. Bukan malah kemudian, aduh ini imam. Lalu kita inisiatif maju ke depan jadi dua imamnya. Mengkudeta imamnya. Dan setahu saya, sependek pembacaan saya yang awam ini, ya kita punya rezeki bagus, pemimpin kita baik-baik. Tapi kan dia punya kesalahan, ya kita juga punya kesalahan. Tapi dia nggak sempurna, kita juga nggak sempurna. Tapi kan itu nggak bakal habis. Terus gimana? Ya kalau gitu, bikinlah partai. Setelah bikin partai, kampanye. Lalu menangi pemilu, jadilah presiden, jadilah gubernur, jadilah wali kota. Kita belum tentu bisa ngurusin partai, belum tentu juga. Nah itu juga konteksnya sama ketika kita ngomong masalah timnas. Timnas kok kalah mulu begini? Ya emang kalah, namanya orang main, kadang kalah, kadang menang. Barcelona juga bisa kalah Pak, Madrid juga bisa kalah. Tapi kan begini-begini, ya lebih gampang komentarin daripada melaksanakan sendiri, misalnya begitu. Baik, ini dalam konteks sholat jamaah yang bisa jadi kita pahami juga dalam konteks kehidupan sehari-hari. Saya ulang lagi Bapak dan Ibu sekalian bahwa hadisnya sama. Kita membaca hadis yang dibaca oleh siapapun orang, tetapi cara memahaminya yang berbeda. Bahwa kebetulan cara memahami saya seperti ini, dan kemudian cara memahami Bapak adalah berbeda, itu hal yang biasa. Terus gimana? Ya namanya juga pemahaman yang tidak boleh dibantah hadis Nabi. Tapi pemahaman ulama ijtihad, dan ijtihad bisa berbeda antara satu ulama dengan yang lain. Baik, awalnya kita membaca sholatul musafir dan marid, sholat orang yang sakit, tapi insya Allah mudah-mudahan lain waktu bisa kita baca. Ini juga penting karena ternyata ada hal-hal yang perlu kita ketahui, di mana kita relatif menjadi orang yang mobilitasnya tinggi, sangat sering melakukan perjalanan, dan ketika sakit juga kemudian kita perlu tahu, mungkin bukan kita yang sakit, tapi keluarga kita yang sakit, perlu diajarkan bagaimana kita tetap sholat apapun kondisinya. Tidak boleh tinggal sholat, tidak boleh. Karena sholat bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan kita. Baik, sudah waktunya sholat duha, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.